Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, kami hendak merenungkan jalan salib-Mu yang kudus. Engkau telah melaksanakannya sebab ketaatan-Mu kepada Bapa Syurgawi. Dan karena cinta-Mu kepada kami, semoga jalan salib-Mu yang kudus ini yang sekarang hendak kami ikuti, menjadi bagi kami suatu sekolah untuk berkorban dan menguduskan diri. Suatu jalan bagi kerjasama yang lebih berdaya guna di dalam karya penebusan-Mu. Bunda Yesus duka cita pada kaki salib kudus meratapi anaknya. Perhentian pertama. Yesus dihukum mati. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus dihantar ke hadapan Pilatus supaya dihukumnya. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman secara tidak adil, sebab ia takut kepada manusia, kepada umat Yahudi. Kristus, Juru Selamat, datang kepada kita, tetapi kita tidak menerima Dia. Sebab kitalah yang menghukum Yesus mati oleh dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Hatinya amat mengadu, hancur luluh rasa batin, terti kami rupanya. Perhentian kedua. Yesus memikul salibnya. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dengan penuh kerelaan, Yesus menghulurkan tangannya dan menerima kayu salib yang berat. Dia tahu bahwa dengan salib ini kita akan diselamatkan. Dia yang sama sekali tidak mengenal dosa, dijadikan pendosa oleh Allah bagi kita, supaya oleh Dia kita menjadi umat yang suci bagi Allah. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Oh alangkah susah payah mengenai Bunda Suci, Anak Allah yang tunggal. Perhentian ketiga. Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Beban salib itu berat sekali, dan Yesus sudah kehabisan tenaga. Maka jatuhlah Dia tersungkur ke atas batu-batu di jalan, lalu salib menimpanya lagi, sebab Ia ingat akan kita dan akan dosa-dosa kita yang hendak ditebusnya. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Wahai menangis dan mengadu, bunda itu yang memandang seksa hebat anaknya. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan bondanya.
Kami menyembah sujud kepadamu ya Tuhan Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Maria mengikuti Yesus, Juru Selamat. Tiba-tiba Yesus memandang muka bondanya. Maria turut merasakan dari dekat sekali jalan salib yang ditempuh oleh anaknya. Ia turut menderita bersama Tuhan dan mempersatukan korbannya dengan korban Tuhan sendiri. Dan dengan bertukar pandangan penuh kasih dan haru, keduanya saling menghibur dengan penuh pengertian. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Orang mana tak menangis kalau ingat bonda Yesus dalam duka sebesar. Perhentian kelima. Simon dari Sarena dipaksa memikul salib Kristus. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Juru Selamat sudah menjadi begitu lemah, sehingga orang Yahudi takut kalau dia sudah meninggal di jalan sebelum mencapai puncak Kalvari. Sebab itu, mereka memaksa Simon dari Sarena untuk memikul salib Yesus. Meski dengan berat hati, Simon membantu juga, dan sebagai balasannya, ia dikurniakan rahmat kepercayaan yang besar. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Bonda lihat putus nyawa, mati anak yang dikasih, tak dihibur bapaknya. Perhentian keenam, Veronica menyapu muka Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Seorang perempuan yang bernama Veronica yang melihat Yesus begitu berpeluh dan berdarah, menunjuk cinta dan belas kasihan kepada Tuhan. Ia menyapu muka Yesus dengan sehelai kain, dan sebagai balasannya, ia mendapat muka Tuhan tergambar di kainnya. Memang demikianlah Tuhan, biar hanya sedikit sahaja yang kita berikan Dia, balasan yang kita terima malah berlipat ganda. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Hai bondaku, pohon kasih, berikanlah aku rasa duka, turut ratap tangis-Mu. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Salib makin bertambah berat, sementara Tuhan menjadi makin lemah dan kehabisan tenaga. Maka jatuhlah Dia tersungkur ke tanah lagi. Tuhan menerima sengsara ini dengan rela juga untuk menggantikan dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami,
sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Tolong hatiku bernyala oleh kasih akan Kristus sampai aku berkenan. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Wanita-wanita Yerusalem tersedih sekali melihat siksa Juru Selamat. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Ia menderita untuk penebusan manusia. Sebab itu Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Janganlah kita sama seperti wanita-wanita itu." Yesus menantikan supaya kita bersusah hati karena sebab musabab jalan salib itu, yaitu dosa Adam dan dosa-dosa dan kejahatan kita. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Bonda suci, tolong lukis luka Yesus yang berdarah, makan dalam hatiku. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Jalan makin memanjat. Inilah bahagian terakhir perjalanan sengsara itu. Di hadapan Juru Selamat sudah tampaklah tempat penyaliban. Dan Yesus jatuh lagi ketiga kalinya. Semakin besar dosa manusia, semakin dahsyatlah sengsara Tuhan. Yesus terbaring di tanah, dihinakan dan dipukul oleh sebab dosa kita. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Berikan daku sebahagian dari seksa suci Yesus, sukaku menurutnya. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dengan sengsara, dengan segera, segala sesuatu disiapkan untuk penyaliban. Seharusnya Juru Selamat dihormati, tetapi dengan kasar sekali, orang-orang menanggalkan pakaian Yesus. Telanjang Ia berdiri di hadapan orang, dipermalukan dan ditertawakan oleh mereka. Tuhan menanggung ini bagi kita juga, untuk memberikan kita kekuatan, supaya dapat menjaga badan kita tetap suci dan murni. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Ingin aku rapat di Kau, pada kaki salib Yesus, tanggung sabar susahku. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di salib. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Putra Allah merendahkan diri dan menjadi seorang manusia,
tetapi ia lebih lagi merendahkan dirinya dan menjadi taat sampai mati, yaitu mati di salib. Tuhan dipaku di salib, sakit dan deritanya tiada terperi. Segala sesuatu dirampas daripadanya. Dan di dalam siksa yang luar biasa besarnya itu, dia hanya seorang diri. Tuhan mahu menunjukkan kita bahwa kita sendiri pun harus dapat mengatasi penderitaan kita dengan berhasil. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Bonda perawan yang tersuci, tilik aku yang mengasih, suka turut ratap-Mu. Perhentian ke-12, Yesus mati di salib. Kami menyembah sujud kepada-Mu ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sekarang Tuhan mempersembahkan korban terakhir yang memahkotai semua korban lain, yang mempersembahkan diri bagi kita manusia. Selama 3 jam ia berjuang dengan kematian, lalu menyerahkan rohnya. Kata-kata terakhirnya dialamatkan kepada Bapa di surga, yang perintahnya sekarang telah dilaksanakan. Kristus diangkat atas salib, supaya setiap orang yang percaya akan Dia dapat menerima hidup yang kekal. Dan dari atas salib itu, Juru Selamat memberikan kita teladan ketaatan yang paling indah. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Tolong aku tanggung susah dan kematian yang indah yang ditahan Yesusku. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud kepada-Mu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Datanglah Yusuf dari Arimatea yang bersama kawan-kawannya menurunkan jenazah Yesus dari salib, kemudian meletakkannya di pangkuan Maria. Sekali lagi, Maria menerima putranya yang sudah wafat di dalam pangkuannya. Sekarang juga Maria menyerahkan diri kepada kehendak ilahi, dan sekali lagi ia berkata, "Lihatlah, saya ini hamba Tuhan. Terjadilah kepada saya seturut sabda Allah." Kita diajar bagaimana seharusnya dengan sabar dan segenap hati kita menaruh kepercayaan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan Maha Baik. Hingga aku gagah berani, dilukai luka Yesus, berani oleh darah-Nya. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepada-Mu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Suatu rombongan orang yang setia menghantar jenazah Yesus ke perkuburan. Kristus telah wafat, tetapi tubuhnya tidak akan binasa. Korban telah selesai, dan segeralah akan tiba Paskah yang menggembirakan. Dalam permandian, kita dikuburkan bersama dengan Kristus, supaya kita juga, sebagaimana Kristus yang telah dibangkitkan,
boleh alami hidup yang baru. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, sebab kami meluhurkan salib-Mu, ya Tuhan, Maha Baik. Sambil badan sudah hancur, buat jiwaku beroleh Firdaus syurga mulia. Ya Allah, dengan darah putra tunggal-Mu, Engkau telah menguduskan salib sebagai lambang kemenangan. Sudilah kiranya memberikan supaya sekalian orang yang memuji dan meluhurkan salib itu boleh merasai rahmat serta pelindungan-Mu di mana sahaja, hari ini dan selalu sepanjang masa. Karena Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.